Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan analisis digital marketing. Nama saya Santina Dewi, NIM saya 230201010183 dari kelas MJ 302. Dosen Ibu Rati Anggoro Wilis, SE MM CDMS CPOD dari program studi manajemen. Tradisional ke digital pemasaran film dan tantangan konsumsi. Latar belakangnya beberapa tahun sebelumnya banyak pemasaran yang bertanya, bagaimana sequel terbentuknya pemasaran 3.0, namun saat ini dalam menghadapi dinamika pemasaran, banyak pula yang berharap pada pemasaran 4.0. Teknologi yang kita lihat saat ini bukanlah tanpa proses. Teknologi tersebut telah konvergen mempengaruhi pemasaran global, tren baru kemudian banyak bermunculan sharing ekonomi, no ekonomi, kontak marketing, sosial CRM, dan banyak hal lainnya. Beberapa penelitian percaya bahwa konvergensi teknologi akan mengarah pada kolaborasi antara pemasaran tradisional dan pemasaran digital. Strategi pemasaran tersebut, tentunya harus mampu menjawab tentang global di era 4.0 sehingga tetap eksis dan bahkan makin kompetitif. Film adalah sebuah cara untuk menggambarkan budaya, pendidikan, waktu luang, dan, propaganda dengan mempengaruhi sehingga menjadinya satu rasa dan pikiran. Terjad eee, te apa, terjadi juga menambahkan bahwa film, bisa begitu kuat sehingga bisa mempengaruhi kekayaan dan pandangan sebuah negara. Fenomena yang diteliti, marketing 4.0, horizontal, inklusif, dan sosial pada industri film. Pergeseran populasi dan dampaknya, perubahan demografis global memberikan dampak besar pada berbagai industri, termasuk perfilman. Amerika Serikat dengan populasi sosial yang mencapai 1,65 miliar orang menunjukkan kekuatan horizontal yang mengalahkan kekuatan vertikal tradisional. Di masa lalu, perusahaan besar dan merek terkenal mengandalkan jaringan vertikal. Namun, saat ini, kekuatan media sosial dan jurnalis independen mengubah dinamika tersebut. Globalisasi dan kemajuan teknologi dalam perfilman. Globalisasi dan kemajuan teknologi berdampak pada industri film. Saluran TV besar seperti CNN dan studio Hollywood harus beradaptasi dengan perubahan ini. Kolaborasi dengan platform seperti YouTube menunjukkan kekuatan horizontal yang semakin dominan. Sutradara era 4.0 memainkan peran penting dalam menentukan kesuksesan digital sebuah film dengan penerapan strategi pemasaran yang efektif. Peran sutradara dan bauran pemasaran. Sutradara tidak hanya mengarahkan film, tetapi juga berkontribusi dalam mengidentifikasi bauran pemasaran atau 4P, produk, price, place, promotion. Meskipun mereka bekerja lebih lama dari aktor untuk memastikan film diterima audiens. Skrip dan kepemimpinan aktor lain dalam film juga berperan penting dalam mempresentasikan konten film. Pemasaran digital film. Pemasaran digital film melibatkan banyak genre sekaligus, menghadapi tantangan pengunduhan ilegal dan klarifikasi multilabel. Ketersediaan layanan peer-to-peer dan situs file hosting membuat perkelompokan genre lebih kompleks. Namun, penyediaan alternatif legal seperti Netflix membantu mengatasi permasalahan ini. Elemen pemasaran digital yang pertama, Taylor, mempengaruhi keputusan konsumen secara langsung. Yang kedua, poster film, meningkat daya tarik film terhadap audiens global. eh, Per apa, peru periwara Perwira digital memungkinkan film mendapatkan perhatian dari 6,77 juta.
Or 70 juta orang di seluruh dunia melampau rata-rata analisis, konsumen. Tantangan dan kesempatan di bioskop. Meskipun persaingan ketat, bioskop tetap menawarkan pengalaman unik. Tiket di harga secara seragam terlepas dari populitas film, YouTube, dan situs video lainnya berperan penting dalam mempromosikan film. Industri film harus memanfaatkan perkembangan ini untuk menarik audiens yang lebih luas. Dan strategi pemasaran yang tepat industri film dapat terus berkembang di era digital ini. Mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Manfaat penelitian dikaitkan dengan fenomena yang terjadinya dalam di bidang marketing saat ini. Strategi pemasaran film di era digital. Dalam era digital saat ini, pemasaran film telah mengalami transformasi signifikan. Pemanfaatkan teknologi dan media sosial memungkinkan penonton film untuk membantu keputusan berdasarkan berbagai faktor, termasuk harga tiket dan promosi trailer yang lebih efektif. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan dalam pemasaran film. Yang pertama, kesempatan periklanan. Pemasaran film kini dapat memanfaatkan berbagai platform untuk memperluas jangkauan pasar. Iklan dalam berbentuk trailer pendek adalah salah satu cara efektif untuk menarik perhatian audiens. Trailer ini dapat tersebar luas melalui internet dan media sosial, memberikan kesempatan kepada film untuk mendapatkan penonton lebih banyak tanpa batasan geografis. Yang kedua, peran media sosial. Perkembangan media sosial telah mengubah cara informasi tentang film disebarluaskan. Platform seperti Instagram, Facebook, dan Twitter memungkinkan film untuk, terhubung dengan penonton potensial secara langsung. Media sosial juga memungkinkan interaksi dengan penggemar yang dapat meningkatkan kesadaran dan minat terhadap film tersebut dengan mengasah minat pribadi konsumen. Trailer film dapat disebarkan dengan cepat dan efisiensi. Yang ketiga, penggunaan situs web dan aplikasi seluler. Sekarang ada berbagai situs web dan aplikasi seluler yang menyediakan informasi tentang film termasuk sinopsis, ulasan, dan jadwal tayang. Situs dan aplikasi ini menawarkan kemudahan akses bagi konsumen untuk mencari informasi dan membeli tiket film. Selain itu, beberapa platform juga menawarkan layanan streaming yang semakin memudahkan penonton untuk menikmati film dari berbagai perangkat. Yang yang keempat, target audiens muda. Menurut penelitian di Miral et al. 2019, kelompok usia 18 sampai 19 tahun adalah segmen pasar yang signifikan dalam industri film. Dengan fokus pada kelompok usia ini, pemasaran film dapat disesuaikan dengan preferensi dan kebiasaan konsumsi media mereka. Misalnya menggunakan meme video pendek dan konten interaktif yang dapat menarik perhatian mereka di media sosial. Dalam kesimpulan, strategi pemasaran film yang efektif di era digital memerlukan pemahaman mendalam tentang audiens dan memanfaatkan teknologi secara kreatif. Dengan pendapat yang tepat, film dapat mencapai kesuksesan yang lebih besar di global pasar, lebih besar di pasar global. Yang kedua, digital marketing sebagai strategi pemasaran kopi pada era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Latar belakangnya, perkembangan teknologi di era digital society 5.0. Di era digital, teknologi berkembang pesat, penggantiannya beberapa teknologi masa lalu dengan yang lebih modern dan praktis. Perkembangan ini berjalan seiringnya dan hadirnya teknologi baru yang
diperkenakan kepada masyarakat membuat beberapa teknologi usang ditinggalkan. Society 5.0 integrasi teknologi dalam kehidupan society 5.0 adalah konsep masyarakat yang menekankan pemanfaatan teknologi untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Konsep ini menekankan integrasi teknologi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari termasuk dalam industri. Tantangan industri di kopi di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Industri kopi seperti salah satu komoditas utama di pasar global, menghadapi tantangan dari revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Kompleksitas pasar dan ekspektasi konsumen yang terus berkembang menjadi faktor utama yang menantang, industri ini. Statistik konsumsi kopi di Indonesia. Berdasarkan data konsumsi kopi di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 4.800.000 kantong berukuran 60 kilo dan meningkatkan menjadi 5.000 kantong pada tahun 2021. Konsumsi kopi domestik tumbuh sekitar 13,9% per tahun, melebihi banyak manfaat lainnya yang rata-rata tumbuh 8%. Manfaat kopi, kopi memiliki berbagai manfaat kesehatan antara lainnya, mengurangi resiko Parkinson, mengandung antioksidan, meningkatkan kinerja dan performa, mengurangi encok. Transformasi pemasaran kopi di era digital, meskipun konsumsi kopi meningkat, banyak petani kopi daerah masih menggunakan sistem pemasaran tradisional dan belum memahami transformasi revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Pemasaran kopi secara manual atau tradisional masih banyak dilakukan. Penting strategi pemasaran digital. Penelitian menunjukkan bahwa pengguna strategi pemasaran digital digital sangat penting untuk meningkatkan visibilitas dan daya saing produksi kopi. Teknologi digital seperti media sosial, platform online, dan analisis data dapat menjadi kunci sukses dalam pemasaran kopi. Di era digital ini, penting bagi industri kopi untuk memanfaatkan teknologi guna meningkatkan efisiensi dan memenuhi ekspektasi konsumen yang terus berkembang. Dengan demikian, industri kopi dapat terus berkembang dan bersaing di pasar global. Fenomena yang diteliti rencana sosialisasi strategi pemasaran digital untuk industri kopi, identitas peserta sosialisasi. Dalam sosialisasi ini penting untuk mengidentifikasi kelompok sasaran yang akan mendapatkan manfaat dari penerapan strategi pemasaran digital. Kelompok tersebut meliputi yang pertama petani kopi. Mereka akan memahami bagaimana digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi hasil panen mereka. Yang kedua, pelaku usaha kopi lokal menyadarkan pentingnya kehadiran digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Yang ketiga, pihak terkait dalam rantai pasok kopi melibatkan distributor, pemasok, dan pengecer yang dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mempelancar rantai pasok. Tahap pelaksanaan PKM ini adalah pendahuluan dan konteks revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Yang pertama, sosialisasi dimulai dengan memberikan pemahaman mendalam tentang revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Poin utama yang akan dibahas meliputi yang kedua, dampak terhadap industri kopi, menggambarkan bagaimana perubahan teknologi dan digitalisasi mengubah cara industri kopi beroperasi. Yang ketiga, perubahan perilaku konsumen. Memahami bagaimana konsumen saat ini lebih memilih platform digital untuk membeli produk kopi. Yang keempat, peluang baru. Menyoroti peluang baru seperti pemasaran berbasis data dan personalisasi produk.
Konsep digital marketing untuk industri kopi, yang pertama materi berikut akan membahas konsep digital marketing yang relevan termaksud. Yang kedua, penggunaan media sosial, cara memanfaatkan platform seperti Instagram dan Facebook untuk promosi. Yang ketiga, pemanfaat platform e-commerce, menjual produk kopi melalui marketplace dan toko online. Yang keempat, analisis data, menggunakan data untuk memahami tren pasar dan perilaku konsumen. Yang kelima, mengembangkan konten digital, penciptaan konten yang menarik untuk meningkatkan engagement manajemennya. Studi kasus dan best practice-nya. Yang pertama, peserta akan disajikan beberapa studi kasus yang menggambarkan keberhasilan penerapan strategi pemasaran digital industri kopi, seperti yang kedua, contoh praktis dari daerah lain. Bagaimana perilaku industri kopi di daerah lain berhasil beradaptasi dengan digital marketing. Yang ketiga, pengalaman praktisi sukses. Belajar dari praktisi yang telah menerapkan konsep ini dengan sukses. Pelatihan praktis. Pertama, akan diadakan sesi pelatihan praktis yang melibatkan. Yang kedua, penggunaan alat digital. Peserta akan berlatih menggunakan alat seperti Google Analytics, Facebook Ads, dan lainnya. Yang ketiga, pembuatan konten digital, mengembangkan kemampuan dan membuat konten yang menarik. Yang keempat, manajemen kampanye pemasaran, memahami cara pengelola kampanye secara efektif. Diskusi interaktif dan tanya jawab. Yang pertama, sesi diskusi interaktif akan dibuka untuk. Yang kedua, berbagi pengalaman. Peserta dapat saling berbagi tentang tantangan dan keberhasilan mereka. Yang ketiga, ide dan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan dan berbagai ide seputar pemasaran digital seperti di industri kopi. Follow up. Langkah terakhir adalah menyusun rencana follow up yang meliputi yang pertama, bimbingan lanjutan, memberikan dukungan berkelanjutan untuk implementasi strategi pemasaran digital. Yang kedua, konsultasi, menyediakan sesi konsultasi bagi peserta yang memerlukan bantuan lebih lanjut. Yang ketiga, sumber daya tambahan, menyediakan materi pembelajaran tambahan untuk memperdalam pemahaman peserta. Dengan sosialisasi ini, diharapkan para peserta dapat mengadaptasi strategi pemasaran digital dalam lingkungan industri kopi mereka dan memanfaatkan untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Manfaat penelitian dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dalam bidang digital marketing saat ini. Hasil sosialisasi digital marketing untuk petani kopi dan pelaku usaha lokal, peningkatan pemahaman, pesertaan sosialisasi terutama petani kopi dan pelaku usaha lokal, mengalami peningkatan pemahaman signifikan terkait konsep digital marketing. Mereka kini dapat mengidentifikasi peluang-peluang baru dan potensi penerapan strategi ini dalam pemasaran produk kopi mereka. Pengetahuan ini membuka wawasan baru bagi mereka untuk memasarkan teknologi digital dalam memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Yang pertama, penguasaan teknologi digital. Melalui pelatihan praktis, peserta mampu menguasai berbagai alat platform digital yang relevan. Ini mencakup penggunaan media sosial, manajemen kampanye digital, dan analisis data. Penguasaan teknologi ini menjadi modal utama dalam menerapkan strategi pemasaran yang efektif. Peserta kini lebih percaya diri dalam menggunakan alat-alat digital untuk mempromosikan produk secara online. Yang kedua, terbentuk jaringan kerja. Kegiatan diskusi dan interaksi antara peserta memfasilitasikan terbentuk jaringan
kerja antara peran petani kopi dan pelaku usaha lokal. Jaringan ini membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dalam mengembangkan strategi pemasaran dan saling mendukung. Dengan adanya jaringan kerja ini, peserta dapat berbagi informasi dan pengalaman, serta menjalin kemitraan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dan yang ketiga, implementasi strategi pemasaran digital. Beberapa peserta telah melalui implementasikan strategi pemasaran digital setelah mendapatkan pemahaman yang mendalam dan keterampilan praktis. Hal ini tercermin dari adopsi media sosial dan keberanian untuk mencoba platform-platform e-commerce sebagai sasaran pemasaran. Implementasi ini menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga siap untuk mengaplikasikan dalam bisnis sehari-hari mereka dengan strategi pemasaran digital yang efektif. Diharapkan produk kopi lokal dapat lebih dikenal dan diminati oleh konsumen yang lebih luas. Yang keempat, kontinuitas dukungan. Sosialisasi dan pelatihan ini tidak berakhir begitu saja. Ada rencana follow up, konsultasi, dan pertemuan lanjutan mendukung kontinuitas dukungan bagi peserta dalam menghadapi perubahan dan menanggapi dinamika pasar yang terus berkembang. Yang ketiga, peran big data pada sektor industri perdagangan tinjauan literatur pada perusahaan bidang perkantoran. Latar belakang, peran big data dalam sektor industri perdagangan di Indonesia dalam era digital saat ini pertumbuhan penggunaan internet dan transaksi elektronik mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini didorong oleh konektivitas perangkat seluler dengan jaringan internet yang memfasilitasikan aktivitas berbasis internet seperti media sosial, transaksi online, dan catatan real-time Internet of Things atau LOT. Dan data resmi pemerintah turut menyumbang pesat pertumbuhan big data, bahkan pada tahun 2020 jumlah big data diperkirakan melebihi jumlah data di alam semesta. Ekonomi digital, pilar pendukungnya. Ekonomi digital memungkinkan transaksi antara penjualan dan pembelian berlangsung secara virtual tanpa perlu tatap muka untuk dapat berfungsi dengan baik. Ekonomi digital memerlukan dukungan dan 3 pilar utama. Yang pertama, infrastruktur teknologi. Ini termaksud jaringan internet yang cepat dan andal, perangkat keras dan lunak yang mendukung, serta keamanan cyber yang kuat. Yang kedua, e-bisnis merupakan proses di mana organisasi melakukan aktivitas jual beli melalui internet. Ini mencakup semua aspek bisnis yang dikelola secara online. Yang ketiga, e-commerce berfokus pada transaksi penjualan online. Dengan perkembangan ekonomi digital, e-commerce diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi global. Big data sebagai infrastruktur teknologi. Salah satunya elemen penting dan infrastruktur teknologi dalam digital adalah teknologi eee, big data yang memberikan peluang besar bagi usaha kecil dan menengah atau UKM untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis mereka. Meski bermanfaat, big data sering dianggap rumit dan mahal. UKM bermodal kecil tetapi bisa memanfaatkan asalkan mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan bisnis mereka. Ini akan memudahkan proses identifikasi data yang dibutuhkan sehingga penggunaan big data menjadi lebih efektif. Peran Big data dalam industri perdagangan, penelitian tentang peran dan pemanfaatan big data dalam sektor industri perdagangan di Indonesia menunjukkan bahwa big data dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pelaku bisnis.
Berikut adalah beberapa penting, big data. Yang pertama, analisis pelanggan. Big data memungkinkan perusahaan untuk memahami perilaku dan preferensi pelanggan secara lebih, mendalam, sehingga dapat meningkatkan layanan dan produk yang ditawarkan. Optimalisasi rantai pasok. Dengan analisis data yang tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan rantai pasok mereka, mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang ketiga, mengambil keputusan. Data yang kaya dan terperinci membantu manajer dalam membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat. Peluang dan tantangan. Meskipun terdapat banyak peluang, pemanfaatan big data juga diharapkan pada beberapa tantangan. Yang pertama, biaya implementasi. Teknologi big data memerlukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur dan pelatihan. Yang kedua, keamanan data. Pelindungan data menjadi isu krusial yang harus diperhatikan mengingatkan banyaknya data sensitif yang dikelola. Yang ketiga, kompleksitas data. Mengelola dan menganalisasi data yang sangat besar dan beragam membutuhkan keahlian khusus. Penelitian ini memberikan tinjauan literatur sistematis mengenai peran big data di sektor industri perdagangan dengan mencakup semua sektor yang relevan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi berharga bagi penelitian lain di masa depan. Fenomena yang diteliti metode penelitian. Metode penelitian tinjauan literatur sistematis. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur sistematis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menyusun dan menjawab pertanyaan penelitian yang terstruktur dan mendalam. Menyusun pertanyaan penelitian. Penggunaan pendekatan PICOC. Untuk menyusun pertanyaan penelitian digunakan pendekatan PICOC yang terdiri dari yang pertama population, populasi yang menjadi fokus penelitian, intervensi yang dilakukan, comparison, perbandingan dengan keadaan lainnya, outcomes, hasil yang diharapkan, konteks penelitian. Pendekatan ini mengikuti panduan dari Patrick Crew 2006 dan membantu dalam merumuskan pertanyaan yang relevan dan terarah. Strategi penelusuran dengan pendekatan Prisma. Penelitian ini mengikuti terhadap pelaksanaan dengan pendekatan Prisma atau Preprint Reporting Item for Systematic Review dan Meta-Analysis. Prisma membantu menyusun strategi penelusuran artikel dengan pertama, istilah penelusuran. Menggunakan kata kunci yang disusun secara integratif dan kombinatif, memanfaatkan metode penelusuran Boolean dan seperti ANN, OR, dan NOT. Sumber data mengandalkan database online untuk mengakses literatur yang relevan. Yang ketiga, kriteria inklusif dan eksklusif. Menetapkan batasan apa yang dimasukkan atau dikecualikan dalam penelusuran penelitian. Sumber literatur dan kriteria inklusif dan eksklusif. Penelitian ini menggunakan salah satu database, yaitu Google Scholar, untuk mengumpulkan struktur yang relevan. Kriteria inklusif dan eksklusif digunakan untuk memastikan bahwa hanya artikel yang memenuhi syarat tertentu yang dimasukkan dalam tinjauan ini. Penemuan penelitian, peran big data dalam industri perdagangan. Berdasarkan proses seleksi yang dilakukan, ditemukan bahwa terdapat 10 artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan peran big data dalam sektor industri perdagangan. Semua artikel ini menggunakan pendekatan
Kualitatif memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana big data mempengaruhi dan mengubah cara kerja industri perdagangan. Manfaat penelitian dikaitkan dengan fenomena yang terjadinya dalam bidang digital marketing saat ini. Memanfaatkan big data dalam industri perdagangan tantangan dan kendala berdasarkan ulasan dari berbagai artikel jurnal ilmiah. Terdapat beberapa tantangan dalam penerapan dan pemanfaatkan big data di sektor industri perdagangan. Tantangan utama meliputi yang pertama kompetensi SDM, keterbatasan dalam sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola dan menganalisis big data menjadi kendala utama. Yang kedua, literatur masyarakat. Tingkat literasi masyarakat yang masih rendah dalam memahami teknologi big data dan manfaatnya. Yang ketiga, kepastian hukum. Regulasi dan kepastian hukum yang belum jelas terkait penggunaan dan pengelolaan big data. Peran dan pemanfaatan big data, artikel ilmiah yang ditinjau menunjukkan berbagai peran dan pemanfaatan big data dalam sektor industri antara lain, yang pertama, distribusi harga, memantau dan menganalisis distribusi harga untuk pengambilan keputusan yang lebih baik atau A1 dan A7. Pelindungan privasi konsumen, menerapkan teknologi untuk melindungi data pribadi konsumen adalah A2. Yang ketiga, peramalan harga saham. Menggunakan data untuk memprediksi pergerakan harga saham. Itu adalah A3. Yang keempat, penggalian potensi pajak. Mengidentifikasi peluang pajak yang belum tergali. Itu adalah A5. Yang kelima, manajemen penciptaan nilai perusahaan. Meningkatkan nilai perusahaan melalui pengelolaan data yang efektif. Itu adalah A8. Yang keenam, Internet of Thinking atau LOT, mengintegrasi big data dengan teknologi LOT untuk meningkatkan efisiensi operasional. Itu adalah A9. Yang ketujuh, penghubung nilai bisnis, menghubungkan berbagai aspek bisnis untuk menciptakan nilai lebih. Itu adalah A10. Dan yang ke 8, strategi pemasaran. Menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif berdasarkan analisis data. Itu adalah A8 dan A7. Manfaat analisis big data, memanfaatkan big data memberikan berbagai manfaatkan signifikan di antaranya. Yang pertama, analisis sentimen, mengetahui respon masyarakat terhadap produk melalui analisis sentimen di media sosial. Ini membantu perusahaan memahami persepsi publik dan mengarahkan strategi pemasaran. Dan yang kedua, pengambilan keputusan, membantu perusahaan dalam membantu keputusan yang lebih tepat dan akurat berdasarkan data. Yang ketiga, citra perusahaan, meningkatkan citra perusahaan di mata pelanggan melalui layanan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan konsumen. Dan yang keempat, perencanaan usaha, memahami perilaku pelanggan untuk perencanaan bisnis yang lebih baik, terutama dalam sektor telekomunikasi dan perbankan. Dan yang kelima, tren pasar. Mengetahui tren pasar dan keinginan konsumen, terutama dalam bidang e-commerce dan ekonomi kreatif atau Kholisodin I dan Riyadani E 2016. Pemanfaatan big data dalam industri perdagangan menawarkan peluang besar untuk inovasi dan peningkatan efisiensi, namun memerlukan perhatian serius terhadap tantangan dan kendala yang ada. Untuk yang keempat, inovasi produk rotan serta meningkatkan skill digital marketing berbasis e-commerce dan media sosial dalam menunjang lokal pride. Latar belakangnya, perkembangan teknologi digital, dan dampak pada gaya hidup. Perkembangan pesat teknologi digital yang didukung oleh internet yang memadai telah mengubah gaya
hidup masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti berbelanja makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya secara online. Sektor usaha juga merasakan dampak positif dari kemajuan teknologi ini. Teknologi dan sektor usaha memenuhi data BPS tahun 2020, 18% usaha menggunakan internet untuk menerima pesanan atau melakukan penjualan barang dan jasa. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya internet dan menunjukkan aktivitas bisnis terutama di masa pandemi COVID-19. Fokus pada perkembangan sumber daya manusia. Dalam konteks usaha kecil dan menengah adalah UMKM, meningkatkan skill dan kinerja pegawai menjadi fokus untuk mencapai hasil yang optimal dan efektif. Pengembangan sumber daya manusia bisa dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan, baik secara offline maupun online. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penelitian dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan bisnis. Pelatihan dan pendidikan offline yang pertama, pelatihan tatap muka yang memungkinkan interaktif langsung. Yang kedua, online, memanfaatkan platform digital untuk pelatihan jarak jauh yang lebih fleksibel. Memanfaatkan media sosial dan digital marketing. Menggunakan media sosial dapat membantu masyarakat meningkatkan penjualan. Selain itu, pemasaran melalui digital marketing lebih efektif dan efisiensi dalam hal pembiayaan dan pemasaran atau iklan. Digital marketing tidak dapat dipisahkan dari e-commerce yang telah mendominasi dan mengubah landscape ekonomi dan bisnis secara digital. E-commerce perdagangan elektronik. E-commerce adalah sistem pemasaran yang mencakup teknologi proses dan praktik ekonomi untuk melakukan transaksi bisnis tanpa menggunakan kertas. Transaksi ini melibatkan penjualan dan pembelian dalam penyediaan barang dan jasa. Aktivitas e-commerce yang pertama penyebaran, distribusi produksi secara elektronik, yang kedua penjualan dan pembelian. Memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, dan yang ketiga pemasaran produk menggunakan platform digital seperti televisi dan jaringan komputer lainnya. Dengan memanfaatkan teknologi ini, masyarakat dan pelaku usaha bisa beradaptasi dan berkembang di tengah tantangan zaman, menjadi proses bisnis lebih efisien dan terjangkau. Fenomena yang diteliti, per pemberdayaan masyarakat dengan desa rantau asem melalui digital marketing dan inovasi produk rotan. Desa rantau asem dikenal dengan kekayaan alamnya terutama hutan rotan yang melimpah. Namun, potensi besar ini belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu dilakukan kegiatan digital marketing berbasis e-commerce dan media sosial dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan inovasi produk rotan secara mempromosikan produk lokal ke pasar yang lebih luas. Partisipasi masyarakat lokal, pelatihan ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat termaksud yang pertama pengerjaan rotan. Mereka yang telah memiliki keterampilan dasar dalam mengelola rotan. Yang kedua, ibu rumah tangga. Para ibu yang ingin mengembangkan kemampuan dan berkontribusi dan perekonomian lokal. Dan yang ketiga, kelompok Karang Taruna. Kaum muda yang melek teknologi dan bersemangat untuk belajar serta berinovasi. Partisipasi aktif dari masyarakat diharapkan dapat memperkuat dukungan terhadap keaktifan lokal dan meningkatkan penerimaan program. Pelatihan dan pengembangan inovasi. Pelatihan dilakukan dengan metode praktik
praktik langsung sehingga peserta dapat mengaplikasikan keterampilan baru secara langsung. Beberapa inovasi produk yang dikembangkan antara lainnya, yang pertama tas, kedua sepatu, ketiga topi, ketiga hias dinding, keempat vas bunga. Produk-produk ini disesuaikan dengan permintaan pasar saat ini sehingga memiliki peluang lebih luas untuk diterima. Pelatihan digital marketing selain meningkatkan keterampilan pengelolaan rotan, eee, pelatihan ini juga fokus pada edukasi tentang digital marketing. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan dunia maya dalam mempromosikan produk lokal. Beberapa aspek yang dibahas meliputi: pertama, manfaat dunia maya, menjelaskan bagaimana internet dapat mendukung penjualan produk lokal. Yang kedua, strategi pemasaran, memahami cara menggunakan media sosial dan e-commerce secara efektif. Yang ketiga, trik promosi, teknologi untuk membuat produk lebih dikenal dan diminta. Pelatihan ini terutama ditunjukkan untuk generasi muda yang lebih paham teknologi dan aktif di media sosial. Implementasi teori ABCD. Teori ABCD, Asset Based Community Development, digunakan sebagai pendekatan dalam kegiatan ini. Teori ini fokus pada pemanfaatan aset dan potensi lokal untuk memperdayakan masyarakat. Implementasi kegiatan ini melibatkan pertama Karang Taruna setempat, kedua perangkat desa, ketiga pengrajin rotan. Kegiatan dilaksanakan Balai Desa Rantau Asem selama 2 hari pada 21 dan 22 Oktober 2023. Melalui pendekatan ini diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri dan mampu memanfaatkan potensi desa secara maksimal. Kesimpulan, dengan adanya pelatihan pengembangan inovasi produk rotan serta digital marketing, diharapkan masyarakat Desa Rantau Asem dapat lebih berdaya dan menghasilkan produk yang kompetitif. Melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi potensi besar, desa ini dapat dioptimalkan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan ke kearifan lokal. Manfaat penelitian dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dalam bidang digital marketing saat ini. Laporan pengabdian masyarakat, inovasi produk rotan dan digital marketing, tujuan dan pencapaian. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dan inovasi produk rotan yang lebih inovatif, serta meningkatkan keterampilan dalam digital marketing berbasis e-commerce dan media sosial. Program ini berhasil mencapai tujuan dengan baik, menunjukkan hasil yang positif dan memperkuat kapasitas lokal. Kerjasama dan Borneo Queen sebagai bagian dari upaya memasarkan produk dan inovasi dari masyarakat di Sarantau Asem. Telah dilakukan Memorandum of Understanding atau MOU bekerja sama dengan Borneo Queen. Kerjasama ini diharapkan dapat menjadi salah satu saluran pemasaran efektif. Metode dan hasil penelitian. Metode prestasi keberhasilan program ini didasarkan pada hasil fokus group discussion atau FGD yang melibatkan perangkat desa dan 20 peserta latihan. Data diperoleh melalui wawancara dengan 10 orang perwakilan dari perangkat desa dan peserta pelatihan. Hasilnya, dari hasil evaluasi, 90% menyatakan program ini sangat bermanfaat. Sebanyak 9 dari 10 orang menyebutkan bahwa program ini membuka peluang usaha baru dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Rantau Asem. Harap dan berkelanjutan ke program. Masyarakat dan program Desa Rantau Asem menyampaikan bahwa besar agar program pengabdian masyarakat ini dapat terlanjut setiap tahun.
Tujuannya adalah untuk terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia serta memaksimalkan potensi lokal, yaitu tanaman rotan secara terstruktur dan sistematis. Program ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi inisiatif serta serupa di daerah lain sehingga memanfaatkan dapat disarankan lebih luas. Yang kelima, memanfaatkan digital marketing bagi usaha mikro, kecil dan menengah bisnis kuliner. Latar belakang berwirausaha di bidang kuliner, peluang dan strategi promosi peru- perwirausahaan kini telah menjadi salah satu pilihan mata pencarian terbaik. Di tengah keterbatasan lapangan kerja, salah satu bidang yang saat ini sangat diminati adalah usaha kuliner. Berkembangnya budaya konsumtif membuat banyak orang lebih memilih untuk meningkatkan kuliner yang bervariasi. Menjadi usaha ini sangat menjanjikan. Penting promosi dalam usaha kuliner. Promosi adalah kunci dalam menjalankan bisnis kuliner tanpa promosi yang efektif. Produksi atau jasa yang ditawarkan mungkin tidak dikenal oleh calon konsumen. Berikut adalah beberapa strategi promosi yang dapat diterapkan. Yang pertama, new media. Kemunculan new media, new media, media baru telah memberikan berdampaknya besar pada kehidupan manusia. Media ini telah mengubah pola kehidupan masyarakat, termasuk cara berpikir dan bertindak dalam konteks promosi kuliner. Media baru dapat dimanfaatkan untuk menjangkau lebih banyak konsumen dengan cara yang lebih efisiensi dan efektif. Yang kedua, digital marketing. Digital marketing atau pemasaran digital adalah salah satu cara untuk memasarkan produk dan jasa melalui internet. Ini termasuk penggunaan situs web, email, mesin pencarian, dan berbagai platform digital lainnya. Digital marketing memungkinkan pelaku usaha untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Yang ketiga, media sosial. Media sosial menyediakan cara bagi orang yang berbagi ide, konten, dan menjalin hubungan secara online. Platform media sosial yang paling umum digunakan dalam promosi kuliner meliputi nama Facebook dengan fitur seperti halaman bisnis dan iklan berbayar. Facebook memungkinkan pelaku usaha untuk menjangkau audiens yang ditargetkan. Yang kedua, Twitter. Platform ini cocok untuk berbagi informasi singkat dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. Yang ketiga, Instagram. Ideal untuk berbagi foto dan video produk kuliner. Instagram dapat digunakan untuk membangun citra visual yang kuat dan menarik konsumen. Dengan memanfaatkan media sosial, digital marketing, dan media sosial, para pelaku usaha kuliner dapat meningkatkan visibilitas dan menarik lebih banyak pelanggan, sehingga memperbesar peluang kesuksesan usaha mereka. Fenomena yang diteliti eee, adalah penelitian deskriptif dalam pemanfaatan digital marketing oleh pembisnis kuliner. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran penyeluruhan mengenai bagaimana pembisnis kuliner memanfaatkan digital marketing dalam usaha mereka. Metode deskriptif merupakan pilihan yang tepat untuk jenis penelitian ini karena memberikan kerangka kerja yang jelas dalam memahami dan menganalisis fenomena yang ada. Penelitian deskriptif memiliki beberapa tujuan utama yang dapat membantu dan mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai topik yang diteliti. Berikut adalah tujuan-tujuan tersebut. Yang pertama, mengumpulkan informasi aktual secara rinci. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data yang akurat dan terperinci mengenai praktik digital marketing yang dilakukan oleh pembisnis kuliner.
Informasi ini penting untuk melukiskan keadaan yang ada dan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana digital marketing digunakan dalam industri kuliner. Yang kedua, mengidentifikasi masalah atau pemeriksaan kondisi praktek yang berlaku. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi oleh pembisnis kuliner dalam implementasi digital marketing. Dengan memahami kondisi dan tantangan yang ada, penelitian dapat memberikan rekomendasi yang lebih relevan dan efektif. Yang ketiga, membuat perbandingan atau evaluasi. Melalui metode deskriptif, penelitian ini dapat melakukan evaluasi terhadap efektif strategi digital marketing yang berbeda. Ini termasuk membandingkan hasil yang diperoleh oleh berbagai pembisnis dan menentukan strategi mana yang paling berhasil. Dan yang keempat, belajar dari pengalaman orang lain. Salah satu tujuan penting dari penelitian ini adalah untuk mempelajari apa yang dilakukan oleh pembisnis kuliner lain dalam menghadapi tantangan yang sama dengan belajar dari pengalaman mereka. Pembisnis dapat mengembangkan rencana dan keputusan yang lebih baik untuk masa depan. Dengan menggunakan metode deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga dan praktik bagi pembisnis kuliner dalam memanfaat dalam memanfaatkan digital marketing ini untuk meningkatkan keberhasilan usaha mereka. Memanfaatkan penelitian dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dalam bidang digital marketing saat ini. Memanfaatkan digital marketing untuk usaha mikro kecil dan menengah dan dalam bisnis kuliner, digital marketing semakin menjadi pilihan utama bagi usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Di bidang kuliner untuk mempromosikan produk dan layanan mereka dengan adanya keterbatasan promosi melalui media offline, pelaku bisnis kini memanfaatkan teknologi digital untuk mencapai target yang lebih luas dan efektif. Media sosial seperti alat promosi, Kik- Kikaks, Kikaks Catering adalah salah satu contoh dari bisnis kuliner yang memanfaatkan media sosial sebagai alat promosi. Media sosial memberikan ruang bagi bisnis ini untuk menampilkan foto produk, menuliskan penawaran menarik, dan berinteraksi langsung dengan konsumen. Berikut adalah beberapa manfaat dari penggunaan media sosial dalam promosi bisnis kuliner. Yang pertama, jangkauan luas. Mungkin pembisnis menjangkau audiens yang lebih luas tidak terbatas oleh lokasi geografis. Yang kedua, interaksi langsung mempermudah komunikasi dengan pelanggan potensial dan mendapatkan feedback langsung. Yang ketiga, biaya efektif, mengurangi biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan promosi offline tradisional. Hal-hal penting dalam promosi digital antara digital marketing dapat berjalan dengan efektif. Ada beberapa hal yang diharuskan diperhatikan antara lainnya. Mendefinisikan target konsumen. Yang pertama, penelitian pasar. Lakukan analisis untuk memahami siapa target konsumen yang potensial. Yang kedua, segmentasi. Pisahkan kelompok konsumen berdasarkan demografis, lokasi, dan minat untuk menyusun strategi yang lebih spesifik. Penggunaan konten promosi. Yang pertama, visual yang menarik. Gunakan foto dan video berkualitas tinggi untuk menarik perhatian konsumen. Yang kedua, pesan yang jelas. Pastikan pesan dalam konten mudah dipahami dan mengunggah minat konsumen. Yang ketiga, konsistensi brand. Semua konten harus mencerminkan identitas dan nilai dari brand bisnis. Dengan strategi digital marketing yang tepat, UMKM di bidang di kuliner seperti Kikaks Catering dapat meningkatkan visibilitas dan penjualan produk mereka secara signifikan. Memanfaatkan media sosial dan konten promosi yang efektif dan kunci keberhasilan dalam era digital ini.
Terima kasih atas, analisis presentasi saya di digital marketing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.